warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Saya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori interaksi simbolik, yaitu merupakan tugas video dari presentasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar utama tentang buku Ritsar, yaitu terdapat akar-akar historisnya. Itu yang paling utama adalah pragmatisme, yaitu manusia yang memahami dunia lewat tindakan yang nyata dan pengalaman secara pribadi atau secara langsung. Yang kedua, behaviorisme, yaitu fokus pada perilaku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya atau yang terjadi di sekitarnya. Yaitu yang ketiga, antara reduksionisme dan sosiologisme, yaitu adalah penengah antara teori yang terlalu berfokus pada psikolog setiap individu atau struktur masyarakat yang nyata. Ini adalah penengah dari teori yang terlalu berfokus pada psikologis seorang individu. Yang kedua, yaitu terdapat oleh gagasan George Herbert Mead tentang prioritas pada kehidupan sosial kita, yaitu masyarakat dan kelompok sosial terbentuk lebih dahulu daripada sebelum individu itu berkembang. Maksudnya ini masyarakat dan kelompok sosial ini lebih dulu berkembang daripada seorang individu sendiri ini berkembang. Yang kedua, perbuatan ini adalah merupakan proses manusia bertindak, mulai dari munculnya dorongan, kemauan, hingga tindakan itu pun terjadi. Yang selanjutnya adalah gestur, di mana gerakan tubuh atau isyarat untuk memulai sebuah percakapan atau komunikasi dengan orang lain. Itu selanjutnya terdapat simbol-simbol. Simbol ini sama dengan gestur, namun simbol ini lebih dikenal dengan menggunakan kata-kata atau makna di balik setiap gerakan yang akan dipahami oleh semua orang, yang mungkin mudah dipahami dan dapat dipahami secara singkat. Yang ketiga, yaitu pikiran. Proses pikiran ini adalah proses ketika seseorang berpikir atau berbicara dengan orang lain atau sedang berdiskusi di dalam sebuah forum. Dia berpikir secara bijak dalam berbicara. Selanjutnya, diri. Diri ini merupakan kemampuan seseorang untuk melihat dan menilai dirinya sendiri dari sudut mungkin dari sudut pandang orang lain, tetapi diri ini dia mampu memahami dirinya dari setiap perkataan atau pandangan orang lain tentang dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat sendiri ini merupakan struktur sosial
yang lebih luas, terbentuk dari sebuah kumpulan interaksi antar individu sehingga menjadi masyarakat atau menjadi sebuah struktur sosial yang terus berkembang, terus maju ke dalam sebuah perkumpulan atau bisa disebut dengan kelompok sosial. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, kemampuan berpikir. Manusia mempunyai kemampuan yang unik untuk berpikir, berbeda dengan hewan. Manusia bisa berpikir secara sehat, berbeda dengan hewan yang tidak bisa berpikir secara sehat maupun secara bijak. Yang selanjutnya, berpikir dan interaksi. Kemampuan manusia berpikir dibentuk dan diasah melalui interaksi antar sosial, antar individu maupun kelompok antar kelompok. Begitupun dengan mempelajari sebuah makna dan simbol. Manusia belajar dari arti kata, benda, atau sebuah simbol atau tanda lewat masyarakat atau interaksi individu antar individu maupun masyarakat. Yang selanjutnya, sebuah tindakan dan interaksi. Makna dan simbol yang dipelajari menjadi dasar manusia dalam melakukan sebuah tindakan. Ini merupakan sebuah pembelajaran dalam melakukan sebuah tindakan dan dalam memahami makna. Selanjutnya, menetapkan sebuah pilihan. Manusia bisa memilih atau mengubah sebuah tindakannya berdasarkan situasi yang sedang mereka hadapi. Manusia bisa memilih kemana arah sebuah permasalahan dan kemana sebuah arah penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, diri merupakan karya dari Emil Erving Goffman, yaitu teori bahwa manusia sering berakting seperti di panggung pertunjukan, seperti pertunjukan teater. Mereka mengatur ekspresi, mengatur perasaan mereka, seperti apa yang dilakukan sebuah aktor pertunjukan atau lokasi di mana kita melakukan lokasi syuting. Mereka memerankan peran mereka masing-masing dan mereka tetap saling berinteraksi setelah mereka melakukan peran mereka masing-masing seperti biasanya. Nah, dan selanjutnya yaitu kelompok dan masyarakat. Struktur sosial yang besar sebenarnya itu hanyalah kumpulan interaksi kecil di mana individu dengan kelompok maupun individu masyarakat ini yang terus berulang sehingga menjadi kelompok dan masyarakat. Terjadilah sebuah kelompok sosial. Nah, selanjutnya di sini terdapat kritikan tentang teori ini. Ada beberapa, tapi yang dapat saya pahami yaitu teori ini sering dikritik karena terlalu berfokus pada interaksi kecil atau interaksi yang mungkin lebih sedikit memahami atau lebih sedikit mengasah lebih luas apa yang sebenarnya terjadi dan mengabaikan sebuah interaksi besar seperti hukum, politik, dan ekonomi. Selanjutnya, interaksi simbolik ini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat dan struktur sosial pada dasarnya dibentuk oleh interaksi sehari-hari antar individu maupun kelompok antar kelompok, masyarakat antar masyarakat. Manusia adalah makhluk yang sangat unik
yang tidak bertindak secara otomatis layaknya seperti robot atau hewan, melainkan selalu berpikir, menafsirkan dan memberikan makna pada setiap simbol atau memberikan kata-kata yang dapat dipahami dalam sebuah situasi dan dapat kita pahami maknanya. Makna pada setiap simbol itu melalui proses komunikasi yang termasuk bagaimana kita seringkali bertindak, bagaimana seringkali kita memberikan pemahaman, bagaimana cara kita melihat, dan bagaimana kita memberikan sebuah gestur atau gerakan yang dapat mereka pahami untuk menjaga kesan kita atau menjaga perilaku kita di depan orang lain. Makna sosial disepakati bersama dan masyarakat terus berjalan serta berubah setiap harinya melalui sebuah pemahaman tentang interaksi simbolik ini. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fil sabilillah fastibul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.